Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Pak. Biasa ya. Kameranya on ya. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Ada kali sebulan lebih ya. Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah, Pak. Sebulan lebih sih. Karena minggu kemarin nggak ada. Lebaran aman? Nggak ada yang kena COVID kan? Man. Kamalia tadi izin ya, dia sakit. Terus berarti kurang siapa ya? Endah ya? Kurang Endah. Iya, ya? Pak. Sama Kak Fahmi. Oh iya, Fahmi. Oke. Saya absen dulu ya, kayak biasa. Kecuali Anda. Bulan ada kan? Bulan. Bulan belum saya hijaukan ya, kalau belum nyaut. Waktu itu bukbernya cuma sekali ya, saya kira ada lagi. Aduh. Sebelum masuk ke materi, saya nilai udah lihat semuanya? Belum, Pak. Belum nih. Saya sebut ya. Ritual seperti biasa. Bentar. Ada nggak ada saya sebut. Siap-siap. Iya. Aulia juga belum ada ya. Aulia katanya sakit, Pak, dia. Belum bilang sih. Iya, nanti dia mau bilang belum gitu. Yang belum ada Aulia, Endah, Fahmi. Bulan dari belum nyaut. Nah, oke. Aulia 90. Endah 100. Firly 98. Intan 86. Kamalia 87. Fahmi 74. Raihan 80. Novita Sari 83. Wulandari 90. Udah? Puas?
Tapi saya ada satu pertanyaan. Kenapa Novitasari dan Raihan jawabannya mirip banget? Biasa Pak, lihat-lihatan. Hmm? Ayo. Kalau Raihan dari Novita, kalau saya lihat. Karena ada beberapa bagian dari Novitasari yang sengaja dihilangkan di Raihan. Betul? Jadi jujur ya. Nah, oke. Jujur malah bagus sih. Jadi dikuranginnya nggak tinggi-tinggi amat nanti. Kenapa harus seperti itu sih? Ayo. Setiap ujian saya selalu wanti-wanti ya. Ini kan ujian yang ketiga dari saya berarti ini. Iya. Kok tahu, Pak? Tahu lah, saya baca satu-satu. Oh, tipe-tipenya sama. Udah. Jangan diulangi lagi ya. Novita belum mengakui kalau dicontek. Betul ya? Aduh. Udah, nggak apa-apa. Perjalanan masih panjang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki minat dan sikap. Oke? Oke, baiklah kalau gitu. Kita lanjutkan materinya ya, yang sempat tertunda lama karena puasa, lebaran. Sedikit kaku juga sih rasanya. Saya share dulu. Udah kelihatan ya? Sorry ya, agak serak suara saya. Kalau saya itu kan biasanya satu pertemuan sebelum ujian itu ya ibaratnya kosong ya, untuk diskusi saja, kisi-kisi, dan lain-lain. Nah, berhubung kemarin merah, dan harusnya pertemuan sekarang itu pertemuan 10, tapi saya sengaja nggak ganti ya, sengaja nggak ganti, jadi yang saya pangkas adalah yang pertemuan untuk diskusi, kisi-kisi, dan lain-lain itu yang terakhir. Oke? Jadi sampai nanti UAS itu full materi. Oke. Kita lanjut ya, bismillah. Pertemuan 9, pendekatan analisis dan desain sistem, part 1. Jadi ada 2 part ini nanti. Nah, ya silakan. Nah, capaiannya ada 4. Ada 4 subbahasan nanti yang ada di materi ini. Pertama, tentang pendekatan analisis sistem. Itu ada apa saja? Ada 3. Lalu tahapan analisis sistem. Terus jenis-jenis kebutuhan apa aja sih
yang ada tuh di dalam pengembangan sistem, sama teknik pengumpulan data dalam pengembangan sistem. Sistem mulu ya, bosan ya. Ya begitulah. Oke, baik. Mungkin kita tunggu lengkap dulu orangnya sebentar. Tadi yang lagi ke toilet. Saya kan apa ya istilahnya ya, nggak ngeluarin setengah volume suara saya nih. Tetap jelas nggak sih kalau saya ngomongnya segini? Jelas Jelas, sih, Pak. Pak. Oh, jelas. Oke, baik. Bapak tadi Endah ngabarin saya katanya dia izin kuliah, katanya ada keperluan sama ibunya. Oh gitu. Oke. Baik. Firly belum ya? Wulandari udah ada orangnya? Wulandari, mana? Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut. Oke ya, Firly udah ada. Yang sekarang udah lengkap. Jadi, pembahasan pertama adalah pendekatan analisis sistem. Dari kemarin udah banyak sih dibahas sebenarnya tentang pengembangan proyek sistem informasi. Tahapan-tahapannya aja sampai selesai kan, sampai implementasi sudah clear ya. Nah, di sini akan diperdalam lagi di analisis dan desainnya. Nah, di dalam proses analisis sama desain, ini sering kali ya di dalam proyek-proyek itu, proyek-proyek pengembangan, itu jalannya sama-sama. Harusnya nggak sama-sama, tapi ternyata banyak kasus yang sama-sama. Karena apa? Karena usernya suka kesulitan buat menggambarkan kebutuhan mereka tuh yang sebenarnya seperti apa. Ya, dia maunya tuh seperti apa, mereka tuh kebanyakan masih bingung. Kenapa masih bingung? Karena belum kelihatan setidaknya gambaran dari sistem yang baru itu kayak gimana. Lebih ke arah interface sih sebenarnya. Karena kan yang berkaitan erat sama mereka adalah ketika dalam menggunakan sistem informasi justru yang pasti interface-nya kan, antar mukanya itu. Nah, jadi si user itu menganggap lebih mudah untuk mendefinisikan kebutuhan mereka tuh apa aja kalau mereka tuh udah lihat gitu rancangan sistem yang baru tuh seperti apa, interface-nya nanti seperti apa, gini loh penggunaannya gitu. Kalau di metode lama tradisional SDLC biasa mungkin nggak bisa ya. Ini mungkin terjawab di prototyping waktu itu kalau masih ingat, ya kan? Dia dalam fase analisis pun sudah bisa memperlihatkan gambaran awal sistem itu seperti apa, prototipenya seperti apa. Oke, kalau sekarang istilah kerennya apa ya? Mock up. Jadi interface awalnya itu udah kelihatan duluan. Kira-kira nanti seperti ini, walaupun nanti akan dirubah lagi ke belakangnya. Nah, terus sering juga ada perbedaan pas nentuin batasan. Mana nih yang dianggap bagian analisis, mana yang dianggap bagian desain. Ya. Karena ya itu tadi, pas analisis, user pengen ngeliat. User pengen ngeliat, dibikinin mock up gitu misalnya, ngedesain awalnya seperti apa, itu kan udah fase desain kan sebenarnya. Jadi ya gitu. Sekarang udah agak-agak blended sih, jadi ngelihat mana yang terbaik aja lah dalam mengembangkan sistem informasi. Kalau masih tradisional terus kan sulit loh, ya kan? Sekarang kan sistemnya sudah kompleks sekali, otomatis harus menyesuaikan zaman juga. Dan pendekatannya ada 3, ada analisis terstruktur, structure analysis,
Terus analisis yang menggunakan teknik informasi, information engineering, sama analisis berorientasi objek. Yang ketiga mungkin udah pernah dengar ya. Udah pernah dengar belum? Di mata kuliah apa gitu? Belum ya? PBO kayaknya Pak, pemrograman berorientasi objek. Oke, ya bisa. Karena memang dari situ juga arahnya yang dijadikan acuannya si objeknya. Oke, jadi ada 3 ya, analisis terstruktur, structured analysis, dengan information engineering, sama object oriented analysis. OOAD nanti kalau di sini, object oriented analysis and design. Nah, structured analysis. Nah, structured analysis tuh jadi ketika kita melakukan analisis terhadap sistem yang baik yang sudah berjalan maupun merancang sistem yang baru nanti, kita fokusnya ke aliran data-datanya, ya, lewat proses-proses bisnis dan perangkat lunak. Jadi aliran data misalnya yang kita login, habis login kalau sukses itu mau apa yang dibuka, terus kalau loginnya fail apa yang ditampilkan, seperti itu. Karena berfokusnya pada proses-prosesnya, jadi dia dikenal juga sebagai process-centric analysis. Ya, jadi kalau sistem analis menggambar model prosesnya, ini disebut data flow diagram, diagram aliran data, yang mengilustrasikan proses-proses yang ada, proses-proses yang dilaksanakan di dalam sistem, proses yang diusulkan nanti di dalam sistem yang baru. Ya, yang dijadikan acuan utamanya adalah prosesnya. Diagramnya belum akan dibahas sekarang, nanti ketika sudah masuk materi UML, Unified Modeling Language, nah itu baru dibahas. Ada banyak sekali diagram di situ. Dimulai dari use case nanti. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi kalau mau intip-intip sebentar data flow diagram itu seperti apa, sebentar saya bukakan. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kira-kira ada yang kira-kira udah nangkep tuh maksudnya apa? Data flow diagram, diagram aliran data. Jadi mau dibawa kemana data itu? Ini nanti pembahasannya banyak sekali, cuma paling nggak ngelihat dulu nih. Ya, customer melakukan order. Order akan akses ke customer data store. Customer bayar, verify dulu credit card, tapi untuk proses verifikasi lewat sistem perbankan, kalau sudah oke, approve, verify, customer data store nyatakan oke, shipping, dan bagian inventory akan mengirimkan. Kira-kira seperti itulah gampangnya. Ya.
Jadi ini apa yang kita lakukan ketika kita makanya misalnya ya buka Instagram misalnya, itu ada flow-nya semuanya, itu ada alirannya semuanya. Ketika kita buka aplikasinya, apa yang dihadapkan? Login page kan? Nah, kita sebagai user akan login. Login kita masukkan username, password. Kalau berhasil, akan masuk ke apa istilahnya? Kalau home ya, home kita lah ya. Nah, home kita. Tapi kalau gagal kan diminta untuk repeat lagi kan, untuk login lagi. Nah, dengan proses login aja dia udah manggil ke database apa ya, user. Di database user kan disimpan username-nya apa, password-nya apa, seperti itu. Nah, nanti kalau udah berhasil masuk ke home. Masuk ke home kan akan misalnya akan muncul banyak foto. Itu kan ngambil dari database juga kan. Foto-foto itu akan ditarik dari database untuk di-view di aplikasi kita. Nah, ketika kita nge-like, misalnya nge-love, itu akan dicatat juga di database. Foto ini, siapa yang nge-love, kapan di-love, kayak gitu. Itu ada timestamp-nya semuanya. Apapun yang kita lakukan di dalam sistem, itu ada flow-nya. Ya. Dari login sampai logout, apapun pokoknya yang kita lakukan, itu ada gambarannya. Dan semakin kompleks sistemnya, semakin nggak kebaca itu diagramnya saking banyaknya. Begitu ya, itu data flow diagram. Ini juga ada level-levelnya, ada level 0, 1, 2, 3, banyak. Bingung? Jangan takut, dulu saya juga bingung, tenang aja. Oke, saya kembalikan ke ya. Jadi dia akan, karena ini proses centric analysis yang dia gambarkan nanti adalah proses-proses yang ada dan proses yang akan diusulkan nanti untuk di sistem yang baru. Lalu analisis dengan teknik informasi atau dengan information engineering, ya, rekayasa. Nah, dia fokusnya ke struktur datanya. Jadi ada dua ya, dia akan berfokus di data atau berfokusnya di prosesnya. Nah, kalau untuk yang information engineering ini, dia akan berfokus di datanya. Ya. Data ini akan diapakan ketika ada proses ini. Data ini akan menjadi apa. Jadi, nama lainnya adalah data centric analysis. Ya, kalau ini, dia data flow diagram juga, cuma yang dia representasikan tuh beda. Yang dia hubungkan adalah hubungan antar entitas. Apa tuh entitas? Ada yang tahu entitas itu apa? Entitas itu ya kalau gampangnya gini. Kita user ya. User kan ada banyak. Tapi tiap user kan mempunyai atribut yang sama. Apa atributnya? User ID. Mereka punya nama masing-masing. Mereka punya tanggal lahir masing-masing. Mereka punya nomor teleponnya masing-masing. Ya kan? Nah, dari masing-masing dari setiap user itu akan digabungkan menjadi satu entitas namanya user. Nah, di dalamnya barulah data-datanya. Gitu ya. Udah, itu aja dulu. Nanti malah pusing. Jadi kalau yang yang pakai information engineering ini, dia berfokusnya di data ya. Dia data centric. Entity Relationship Diagram nanti namanya. ERD. Mau lihat ERD? Boleh. Sebentar. ERD.
Ada atributnya. Terlalu sulit, jangan. Ini paling nggak bisa nih. Kelihatan? Nah, misalnya itu ada entitas book. Ya. Ada kode ISBN-nya, ada nama publisher-nya siapa, autornya siapa. Nama apa? Publisher kan penerbit ya. Autor kan penulis, nama penulisnya siapa, alamat penulisnya, tahun berapa buku itu, apa judulnya, berapa harganya, dengan jenis karakter yang masing-masing ya. Kalau price kan numeric, kalau year itu integer, title-nya mungkin variable karakter, varchar, kayak gitu. Jadi semua buku nanti akan disimpan di situ. Itu entitasnya. Customer itu kan dilihat di kanan, ada emailnya apa, siapa namanya, teleponnya, sama alamatnya. Oke. Begitupun dengan publisher, tuh, publisher juga sebuah entitas sendiri, terhubung ke book-nya, karena memang nanti publisher name-nya itu ngambil dari sana. Nah, jadi ada name, ada address, phone, nama URL-nya si publisher itu. Sama kayak author juga. Kira-kira nangkep ya di sini ya. Yang simple aja dulu. Nah, yang ketiga adalah analisis berorientasi objek, object oriented analysis and design gitu ya. Nah, mereka itu mereka lagi. Nah, dia itu menghilangkan pemisahan buatan tadi itu loh. Kalau si apa itu fokus ke data, yang information engineering fokus ke information engineering ke proses gitu. Nah, itu dihilangkan. Kita fokus ke objeknya kalau sudah berbicara object oriented analysis. Ya. Jadi langkah membuatnya, langkah membuat data, membaca data, memperbarui data, menghapus data, itu semua diintegrasikan ke dalam satu konstruksi yang disebut objek. Oke. Untuk lebih dalamnya nanti. Nah, ini udah ada berbau dikit ya, ada UML, Unified Modeling Language, jadi itu sebuah standar ya, standar kalau kita mau bikin modeling. Jadi udah ada model-model objeknya, fungsinya kalau kita mau mendokumentasikan, kita mau membuat spesifikasi sistem, kita mau bangun pokoknya, kita pakai bahasa itu. Unified, jadi ini memang sebuah standar, jadi emang kalau membangun sistem pakai ini. Ya. Sistem analis, sistem designer pasti bisa baca ini. Nah, masuk ke tahapan analisis sistem. Ya. Ini lebih dalam lagi dibanding yang itu, dibanding pertemuan yang ke-3 atau 4 nggak salah. Nah, analisis sistem itu akan terjadi didasarkan dan dikendalikan oleh si pemilik dan pengguna sistem. Ya. Nah, terus sistem analis itu di mana posisinya? Ya, dia perannya sebagai fasilitator, penengah antara pemilik sama pengguna sistem. Apa yang terjadi di tahapan analisis sistem? Seperti ini. Lihat kan ya. Jadi yang pertama, penetapan ruang lingkupnya dulu. Yang kedua, analisis masalahnya. Yang ketiga, analisis kebutuhan atau persyaratannya. Yang keempat, desain logik. Logical ya, bukan physical, jadi belum ditulis bahasa pemrogramannya.
belum ditulis kode programnya. Terus sama analisis keputusan. Dan semua tahapan ini akan selalu didokumentasikan sampai akhir, sampai pengujian dan akhirnya sudah selesai dibuat pelatihan, semua akan terdokumentasi. Nah, tapi untuk tahapan si analisis sistemnya sendiri seperti ini. Merasa dejavu dengan langkah-langkahnya? Ya, beberapa ada. Dan di sini lebih dikembangkan lagi. Beberapa udah sempat sih dulu dibahas, tapi belum semuanya. Ya. Kita mulai yang pertama, tahapan pertama dari analisis sistem, yaitu menetapkan ruang lingkupnya. Ya. Ngapain tuh di situ? Jadi mengidentifikasi masalah awal. Ya, apa-apa aja masalah yang terjadi di sistem yang sedang berjalan saat ini. Ingat ya, bukan yang akan dibangun, tapi sistem yang sekarang tuh apa aja masalahnya yang sedang berjalan. Ya, kita nggak mungkin berandai-andai mau bikin sistem gini, tapi kita nggak tahu masalahnya sebelumnya seperti apa. Ya, gitu. Jadi yang dilihat adalah nanti akan dinilai tingkat urgensinya seperti apa, urgent banget apa enggak nih mau dibangun. Nah, terus visibilitasnya seperti apa, maksudnya masalah itu sangat-sangat terlihat enggak atau sebenarnya enggak kelihatan tapi tetap berdampak gitu. Kan lebih parah kalau udah berdampak kelihatan banget pula. Terus keuntungan yang akan diperoleh kalau masalah ini dipecahkan tuh nanti seperti apa, lalu skala prioritasnya, terus penetapan solusinya untuk memecahkan masalah itu apa saja. Ya, jadi ini semuanya akan dinilai dan dikerjakan berdasarkan mana yang paling urgent dulu. Ya. Nah, lalu setelah identifikasi masalah awal, dinegosiasikan juga ruang lingkupnya nanti seperti apa nih. Kan kelihatan masalah-masalah apa aja yang mau diselesaikan, terus fitur-fitur apa saja misalnya nanti yang akan ada di sistem yang baru. Jadi dibatasi dengan ruang lingkup. Ya, segala sesuatunya kalau kita mau kerjakan harus dibatasi dengan ruang lingkup. Kita menjabat kita misalnya menjabat jadi apa di dalam struktur organisasi, ya udah lingkup kita itu dong, tupoksi kita itu, yang kita kerjakan itu. Mungkin kita ngerjain pekerjaan di jabatan yang lain juga. Jadi biar terarah aja, nggak beleber kemana-mana. Terus dinilai juga kelayakan proyeknya, ya analisis kelayakan, kita dinilai di situ, dilihat layak apa enggak setelah tahu masalahnya ya. Terus masalahnya benar-benar bisa diselesaikan apa enggak gitu. Nah, terus, ini udah sering ya waktu itu mengembangkan jadwal dan anggaran, itu pasti di awal. Kalau udah ketahuan masalahnya, terus kira-kira mau kayak gimana nih, sulitnya kayak gimana, segini loh anggarannya. Jadi memang itu ditentukan di awal. Lalu kalau sudah clear semuanya, kita mengkomunikasikan rencana proyeknya nanti seperti ini. Gitu. Oke ya, ini di penetapan ruang lingkup. Lalu kita lanjut ke analisis masalah. Nah, ini di sini tuh dilakukannya pemahaman kesempatan atau perintah yang lebih dalam. Jadi bukan masalah awal doang, enggak. Ini kan dasarnya. Nah, di sini masalahnya lebih didalami lagi. Setiap masalahnya benar-benar dinilai. Jadi harus banget memahami bidang masalahnya. Jadi tim analis, sistem analis kan ada timnya ya. Jadi dia mempelajari sistem yang saat ini sedang berjalan tuh kayak gimana. Nah, karena sangat memungkinkan si pemilik sama pengguna sistem itu punya beda persepsi tentang sistem pastinya ya. Kalau user aja, ibaratnya low level, middle level, sama top level pasti
kepentingan dia terhadap sistem pasti beda-beda dong. Jadi cara dia menggunakan, apa saja yang dia gunakan, itu kan pasti beda-beda. Otomatis persepsinya juga beda-beda terhadap sistem. Nah, masalahnya pun pasti berbeda-beda juga. Nah, jadi studi tentang pemahaman bidang masalah ini harus betul-betul dilakukan dengan baik. Jadi bisa terungkap ini sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, itu semuanya akan kelihatan. Lalu menganalisis masalah atau kesempatan. Ya, jadi walaupun ini sudah dilakukan sebelumnya, masalah-masalah awal tadi itu cuma gejala-gejalanya aja, ya, bukan yang betul-betul dipahami sama pengguna sistem. Nah, gimana cara memahaminya? Ya, nanti pakai proses apa ya namanya? Data collection, data gathering. Pokoknya kita kumpulin data sebanyak-banyaknya dulu supaya tahu betul-betul masalah-masalah yang benar-benar terjadi di dalam sistem itu apa. Karena enggak semua user itu bisa mengungkapkan masalah yang terjadi dengan baik. Harus pakai metode tertentu supaya masalah itu benar-benar kelihatan tuh sebenarnya ini itu loh masalahnya. Ya, kalau udah kelihatan masalahnya apa, terus dianalisis penyebab dan akibatnya. Masalah itu disebabkan oleh apa dan akibatnya seperti apa di sistem, itu harus tahu betul nanti. Dianalisis juga proses-proses bisnis, kadang itu jadi redesign lagi, redesign proses bisnisnya. Karena kan proses bisnis itu kalau sistemnya masih konvensional atau tradisional, akan sangat besar sekali kemungkinannya dibuat lebih simple, ya, karena kita kan pakai sistem yang baru, dibuat lebih simple, dibuat lebih cepat prosesnya, nggak banyak lagi alurnya, birokrasinya, dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar akan di-redesign juga proses bisnisnya. Jadi setiap proses bisnis yang terjadi di sistem yang udah ada itu diperiksa betul-betul, lebih rinci lagi. Jadi buat dipastikan apa yang mesti dikurangin, apa yang mesti ditambah. Ya, penambahan bukan berarti lebih ribet ya, tapi bisa jadi lebih cepat. Nah, terus ditentuin juga tujuan-tujuan perbaikan sistemnya. Jadi tim analis nentuin kriteria perbaikan sistemnya tuh dilihat dulu, dianalisis, nanti didaftar dulu, di list dulu semuanya, terus diidentifikasi juga batasan yang menghambat fleksibilitas perbaikan tersebut. Apa tuh? Kayak gimana? Nah, kayak gini. Kita lihat dianalisis sebab akibat. Nah, masalahnya waktu respon pesanan, ini ceritanya ada order gitu lah ya. Nah, waktu respon pesanan tidak dapat diterima karena terlalu lama, ya kan? Nah, itu gara-gara apa? Sistem yang lama itu terlalu tergantung sama keyboard, ya. Jadi benar banyak entry-nya gitu loh. Kalau tiap ada order tuh banyak entry. Dengan banyaknya entry itu kan akan membuat makan waktu kan jadinya. Nah, nilai yang sama ditujukan bagi kebanyakan pesanan. Jadi banyak order yang memang terdampak gara-gara itu. Jadi setiap ada order itu akan mewajibkan entry data yang banyak gitu. Nah, kita tentuin dulu nih tujuan sistem yang nanti mau dibangun itu apa tujuannya. Supaya entry data lewat keyboard berkurang 50% untuk semua pesanan. Oke, kebaca ya. Banyak sih caranya. Mau itu langsung ambil dari database kayak secara otomatis, atau misalnya produk yang mau diorder itu sudah ada nomor SKU-nya, atau kalau ada bentuk fisiknya sudah ada barcode-nya, jadi tinggal scan aja, semua data field-nya udah keisi, kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi entry-entry. Tangkap ya. Jadi tujuannya supaya itu mengurangi data entry 50% untuk semua pesanan.
target dong itu jadinya. Nah, terus ada batasannya juga nih. Sistem yang dikembangin itu, ini memang di luar konteks ya, cuma ini dari requirement dari sistem itu yang akan dijalankan. Nah, harus cocok dengan standar desktop Windows 7, misalnya. Kalau misalnya hardware-nya masih mendukung Windows XP gitu, ya otomatis kan dengan batasan ini kan harus dipenuhi kan supaya sistem itu bisa dijalankan. Ya udah, mungkin di-upgrade atau masih pada pakai Windows XP itu Windows 2000, nah di-upgrade dulu ke Windows 7 supaya sistem ini bisa dijalankan. Batasannya harus bisa kita lewati supaya tujuannya bisa dicapai. Kayak gitu sih, ya. Analisis sebab akibat cuma seperti ini. Kelihatannya simpel, cuma masalahnya kan si masalah itu nggak cuma satu, 1, 2, 3, banyak. Apalagi tuh yang dilakukan di analisis masalah, ya. Kalau udah ketahuan nih semuanya seperti apa, masalahnya gimana aja nih kan karena di lebih dalam lagi ya identifikasinya, otomatis ada kemungkinan rencana proyeknya dirubah lagi. Mau itu sedikit, mau itu banyak, pasti akan berubah. Nah, perubahan-perubahan itu dikomunikasikan. Ya. Semua hasil analisis itu kan artinya temuan-temuan ya. Nah, temuan-temuan itu akan dikomunikasikan dan akan direkomendasikan kayak gini loh nanti kira-kira perbaikannya, kayak gini loh nanti ini masalahnya gini, nanti perbaikannya seperti ini. Masalah A, perbaikan, masalah B, perbaikan B. Semuanya akan di-list dan dikomunikasikan ke user dan pemilik. Oke. Lalu analisis kebutuhan atau persyaratannya. Ya. Di sini harus didefinisikan betul apa tuh yang benar-benar dibutuhin sama diinginkan oleh pengguna. Ya. Mengidentifikasi dan menyatakan kebutuhan. Ya, jadi sasaran-sasaran, tujuan-tujuan itu harus kita rubah ke dalam functional requirement. Apa tuh functional requirement? Jadi dia itu berupa deskripsi tentang aktivitas dan layanan yang harus disediakan oleh sistem. Misalnya nanti sistem ini perlu untuk menampilkan dashboard. Dashboardnya nanti isinya grafik tentang ini. Gitu. Nanti ada chart-nya lah, ada bar-nya lah yang menentukan hasil dari data-data yang sudah diproses gitu dalam bentuk dashboard. Atau punya fungsi ini, fungsi itu. Nah, itu harus betul-betul harus betul-betul tahu gitu dari awal pas analisis kebutuhan. Ya, penting. Membuat prioritas persyaratan sistem. Nah, si requirement ini nggak sama. Nggak semuanya dibuat sama karena tingkat kebutuhannya beda-beda. Yang tahu siapa? Ya jelas pemilik sama pengguna sistemnya. Mereka yang harus membuat prioritas. Kalau misalnya yang tadi tuh tampilannya harus sistem nanti itu harus bisa menampilkan dashboard yang isinya gini, harus bisa ini, harus bisa itu. Nah, itu si usernya sendiri yang nentuin nanti. Ya, sebagai developernya ya cuma iya aja, kan itu kebutuhan mereka gitu. Yang tahu prioritasnya, balik lagi kita ke pemilik dan pengguna sistemnya. Lagi-lagi kalau udah kita tahu ya, udah kelihatan hasil analisnya, kita perbarui lagi rencana proyeknya. Ya, kalau udah kelihatan nih requirement-nya seperti apa, kadang kita mesti mundur lagi, kita tetapkan lagi ruang lingkupnya, kita sesuaikan lagi. Ya. Ruang lingkup itu bisa berubah-berubah, tapi sebisa mungkin jangan terlalu ekstrim, karena itu sebagai batasan dan arahan untuk pengembangan sistem. Nah, tapi kalau memang dari hasil analisis itu membutuhkan perluasan atau pengurangan ruang lingkup,
sistem yang akan dikembangkan nanti, ya mau nggak mau harus mundur ke belakang dan kita harus sesuaikan lagi ruang lingkupnya. Ya. Nah, seperti biasa kalau udah ketahuan nih analisisnya, hasil analisisnya dikomunikasikan juga tentang kebutuhannya, requirement-nya, prioritasnya kepada pemilik dan pengguna sistem secara teratur. Ya, secara periodik itu harus dikasih tahu. Harus selalu komunikasi, komunikasinya nggak akan berhenti. Desain logik menggambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru atau sistem yang ditingkatkan, di-upgrade ya, sistem lama yang bukan diganti sepenuhnya tapi yang di-upgrade. Nah, jadi di sini akan digambarkan dulu secara logikal tapi ya, nggak secara fisikal, karena ini cuma gambarannya aja. Alur-alurnya nanti seperti ini, nanti arah datanya seperti ini. Kayak tadi itu, data flow diagram, diagram, flow chart, dan lain-lain. Activity diagram, banyak. Jadi, didesain dulu secara logikal, ya, bukan fisikal ya, belum ditulis kode programnya. Ini masih mainannya sistem analis sama sistem desainer soalnya. Barulah kalau misalnya udah nih desainnya nanti udah kelihatan nih kayak gini misalnya gitu. Nah, diputuskanlah ya. Jadi baru di tahap ini bisa ditekankan banget sistem baru ini diimplementasikan dengan teknologi ya, pakai ini untuk pengembangannya. Nah, terus tetap bakalan muncul kandidat-kandidat karena ini kan belum final. Nah, misalnya untuk problem A solusinya nggak cuma satu biasanya, bisa ada 2 atau 3. Nah, nanti mana yang dipilih, mana yang diputuskan untuk digunakan, itu harus dipilih dulu. Ya, harus dipilih dulu solusi-solusi yang terbaik. Barulah kalau itu sudah clear semua, sudah selesai semua dikomunikasikan, baru sistemnya mulai dirancang, dibangun, terus diimplementasikan. Ya. Oke. Jadi kita tetapkan ruang lingkupnya dulu, dianalisis masalahnya, terus analisis dulu requirement-nya, baru kita desain logika secara logikal, baru diputuskan. Keputusan aja harus dianalisis, soalnya ada beberapa kandidat solusi, makanya harus diputuskan. Kita lari ke jenis kebutuhan. Ya. Di dalam pengembangan sistem ada banyak sekali jenis kebutuhan. Apa aja itu? Ada yang namanya functional requirement, tadi ya, ada ya. Functional requirement, itu kebutuhan terkait fungsi produk. Nah, ini tadi. Saya sistem itu harus bisa cetak laporan. Harus bisa menampilkan grafik, harus bisa membaca kartu misalnya, harus bisa terkoneksi lewat jaringan internet, jadi bisa diakses di mana saja. Itu kebutuhan secara fungsi, ya. Jadi produk itu fungsinya apa saja. Nah, itu nanti yang akan dicatat sebagai daftar kebutuhan. Ya. Functional requirement. Jadi kebutuhan yang terkait dengan fungsi si produk itu. Lalu ada development requirement.
Nah, ini kebutuhan yang terkait dengan tools untuk pengembangan sistem, baik hardware-nya maupun software-nya. Ya, misalnya untuk pengembangannya mau pakai Eclipse nih, karena berbasis Java gitu. Atau pakai Jute Community untuk modelingnya. Jadi modeling ketika analisis sama desainnya pakai Jute Community, terus pakai Eclipse untuk ngebangun programnya, karena pakai Java gitu misalnya. Nah, jadi gitu, atau pakai VB atau pakai C Crash, C++, dan lain-lain, di .NET gitu. Itu dituangkan di development requirement, karena ini daftar kebutuhan yang terkait dengan tools yang digunakan untuk pengembangan sistem nantinya. Ya. Lalu ada deployment requirement. Nah, ini daftar kebutuhan yang terkait dengan lingkungan di mana sistem nanti akan dijalankan, akan digunakan. Lagi-lagi baik hardware maupun software-nya. Jadi nanti nih ketika sistemnya sudah jadi, dia harus bersarangnya itu di mana, dijalankannya di mana. Nah, itu mampu apa enggak gitu. Jadi misalnya harus minimal bisa jalan di server yang prosesornya 4 core minimal. Terus RAM-nya 8 GB sama minimal pakai Windows Server 2019 misalnya loh ya. Requirement kan beda-beda ya. Bisa seperti itu. Jadi ada sistem requirement-nya. Jadi gimana caranya, apa batasan-batasannya, minimalnya seperti apa supaya si sistem ini bisa berjalan dengan baik nantinya ketika sudah diimplementasikan. Gitu ya. Jadi ketika deploy nih sistemnya, dia akan jalan tanpa masalah. Oke. Lalu ada performance requirement. Nah, kalau ini kebutuhan terkait ukuran kualitas maupun kuantitas, yang terkait juga sama kecepatan, skalabilitas, sama kapasitas. Jadi kemampuan sistem ini nantinya. Kalau di sini contohnya, sistem harus mampu diakses oleh minimal 1.000 orang pada waktu yang bersamaan. Gitu. Ya. Ini juga akan terkait ke deployment-nya nanti. Misalnya 1.000 orang itu kan butuh RAM gede nih. Nah, otomatis kan di deployment-nya juga harus minimal RAM-nya gede. Gitu. Atau di dalam fase development-nya, pemrogramannya harus dibikin efisien gitu. Jadi, setiap menangani satu order lah istilahnya ya, satu aktivitas, satu orang, nah itu harus bisa diukur. Kalau 1.000 orang akses di dalam waktu yang bersamaan, itu sanggup sistemnya. Nah, gitu. Jadi ada skalanya, ada kapasitasnya. Itu juga harus diukur. Kalau nggak ada kayak gini, nanti ini biasanya terjadi di sistem-sistem pemerintah sih biasanya ya. Kalau misalnya apa ya contohnya ya? Nggak usah pemerintah lah. Shopee aja lah misalnya. Ketika dia masuk ke fase diskon besar-besaran, atau yang katanya flash sale itu, yang murah-murah itu, pernah bisa dapetin nggak? Nggak kan? Nah, mungkin dari sisi sininya nih, performance requirement-nya tidak mencukupi. Jadi ketika ada banyak akses dalam satu waktu yang bersamaan, nggak kuat dia sistemnya. Kayak gitu. Atau malah disengaja ya, supaya kita nggak dapat gitu. Semua Biasanya lawannya e-commerce. bot ya, Pak? Hah? Lawannya bot kalau flash sale gitu. Oh iya, lawannya bot. Bot aja kadang susah juga kan, karena saking banyaknya. Susah lah. Kalau di ranah e-commerce kayaknya semua e-commerce pernah ngalamin kayak gini deh. Ketika dia ngadain event murah-murah, pasti lambat aksesnya. Gitu.
Karena kan dilema juga. Event itu kan kondisional ya, hanya saat waktu-waktu tertentu aja. Kalau dia istilahnya apa ya? Kalau dia ingin performance requirement-nya tinggi, nah perbandingannya antara dia jalan normal sama dia jalan dalam kondisi diskon gede kan pasti lebih banyak jalan dalam kondisi normal kan. Nah kalau requirement-nya gede, pasti kan biaya untuk menjalankannya besar juga. Gitu. Jadi ya gitulah. Betul-betul disesuaikan. Jadi kalau misalnya kayak event-event gede gitu ya artinya ke user itu untung-untungan. Itu kalau e-commerce-nya. Terus documentation requirement, nah itu kebutuhannya terkait sama dokumen-dokumen yang akan disertakan di produk akhirnya nanti. Ya, ketika produknya sudah selesai, dokumen-dokumennya yang akan diserahkan itu apa saja. Ada istilahnya doktek, dokumen teknis. Nah, itu semua pencatatan dari perencanaan, analisis, desain, sampai pengujian, itu dicatat dan dirangkum jadi satu. Ya, untuk si usernya juga. Terus user manual, nah, nanti ngejalanin sistemnya tuh ada panduannya. Jadi, kalau ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, itu fungsinya apa, itu dituangkan semua di user manual. Terus dokumen pelatihan, kalau misalnya nanti ada pelatihan nih, sistemnya sudah selesai dibuat, sudah dites, nah, dilatih nih user-usernya dipakai, itu semuanya juga akan didokumentasikan. Jadi siapa aja yang sudah dilatih, siapa aja, berapa lama pelatihannya, itu apa saja yang dilakukan pelatihan, nah itu semuanya dicatat. Jadi dokumen itu penting ya dalam membangun sebuah sistem informasi. Ya karena dokumen ini juga akan dipakai oleh developer itu untuk membangun sistem yang lainnya lagi. Jadi nggak akan ribet lagi dimulai dari nol. Udah kelihatan nih masalahnya apa. Kan kalau dari dokumen teknis kan yang error-errornya pun juga kelihatan. Ada masalah di sini, terus untuk menyelesaikannya seperti ini. Nanti ketika di pengembangan berikutnya itu nggak terjadi lagi. Ya, jadi apapun kalau bisa itu dicatat. Belanja tanpa nota itu kan juga bingung kita. Ya kan? Apalagi kalau itemnya banyak. Nah, apalagi dalam pengembangan sistem gitu. Ada lagi yang namanya support requirement. Nah, ini kebutuhannya terkait sama dukungan yang diberikan oleh sistem setelah sistem digunakan. Misalnya itu pelatihan tadi. Jadi kalau sistemnya sudah jadi ini, nah, terus diadakan pelatihan, nah, kalau sistemnya udah jadi juga, biasanya ada, kalau produk fisik itu kayak garansi gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya sistem itu dia kayak maintenance. Jadi dia akan di-maintain dulu nih, nggak akan dilepas langsung sama developernya, akan di-maintain dulu sebagai garansi untuk memberikan apa ya, kepuasannya kepada pelanggan. Jadi sistemnya bisa berjalan, kalau ada masalah bisa langsung ditangani, sampai akhirnya nanti si sistem ini akan bisa jalan dengan sendirinya tanpa harus dituntun selalu oleh developer. Tuh ya, jadi ada supportnya. Kita beli barang pasti ada garansinya kan? Kecuali barang BM gitu. Garansi toko. Miscellaneous requirement. Miscellaneous requirement. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan tambahan yang belum tercakup pada kategori kebutuhan yang udah didefinisikan tadi. Jadi kalau ada yang belum masuk kemana-mana nih, nah itu dimasukkannya ke sini, miscellaneous ini. Apa tuh misalnya? Misalnya developernya jauh, ya developernya dari Jogja misalnya, sedangkan proyeknya ada di Jakarta. Apa yang keluar kebutuhannya? Transportasi.
ya. Jadi itu masuknya ke sana. Jadi transport dia pulang dan pergi untuk untuk developer yang melakukan onsite di Jakarta itu kan butuh biaya transportasi, ya kan? Jadi ada biaya-biayanya. Atau misalnya untuk perizinan itu, atau untuk lisensi, terus hak cipta dan lain-lain itu bisa masuk di sana. Oke, jadi ini kebutuhan-kebutuhan yang ada ketika melakukan pengembangan sistem informasi. Udah banyak tuh. Nah, kita lanjut ke teknik pengumpulan data, data collection. Ya, yang penting banget dalam melakukan analisis sistem, enggak analisis sistem aja sih ya, kita mau ngapain pun, kita pasti mesti ngumpulin data dulu. Ya kan? Kita nggak bisa menentukan keputusan mesti gimana kalau kita nggak punya data. Ngomong tanpa data pasti dinyinyirin ya. Kan data juga akan dirubah jadi informasi kan. Nah, jadi kalau misalnya data-datanya udah salah, informasi yang dikasih juga akan salah. Nah, ada teknik pengumpulan data yang sering banget kita lakukan dan pasti udah tahu semuanya. Wawancara, observasi, dan kuesioner. Tahu dong ya, pasti udah pernah dong ya semuanya. Nah, jadi dalam pengumpulan data, 3 teknik ini yang dipakai ya. Jadi ketika pengembang itu ke user, ke tempat user yang mau dibuatkan sistemnya, nah inilah yang dilakukan. Nah, wawancara ya seperti kita sudah tahu, nggak perlu ada deskripsinya lagi. Dia akan bertanya langsung ke user atau pihak yang berwenang di situ untuk kita gali terus datanya. Ya, jadi ngomong langsung kalau wawancara ya. Nah, keuntungannya apa? Lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap baik dan bagian mana yang dianggap kurang baik. Jadi bisa terungkap dengan cepat lewat wawancara itu. Ya, bisa ditanya-tanya, dikorek-korek terus sampai dalam. Nah, kalau ada lagi bagian tertentu yang mesti digali lagi lebih dalam, jauh lebih dalam, tidur. Digali lagi lebih dalam, nah, bisa langsung ditanyain ke narasumbernya. Enaknya wawancara gitu, karena bisa langsung ketemu. Ya. Kebutuhan usernya juga bisa kita gali lebih dalam. Cuma ya gitu, semakin pasti butuh waktu lebih banyak. Kalau kita gali lebih dalam kan otomatis akan lebih banyak pertanyaan yang kita lontarkan kan. Itu akan makan waktu juga. Nah, tapi dengan wawancara ini si user itu bisa ngasih tahu kebutuhannya tuh lebih bebas lagi. Ya kan? Walaupun ini nggak berlaku untuk semuanya ya, karena kan perilaku orang beda-beda. Ada yang lebih senang ngomong, ada yang lebih senang nulis gitu. Tapi metode ini tetap kita butuhkan karena bagaimanapun bertanya lebih langsung itu lebih enak aja. Ya kan? Terutama untuk hal-hal yang general dulu. Tapi kalau udah masuknya konteks ke dalam sistem itu kan pasti butuh dokumentasi kan. Nggak mungkin kan kita omongin nanti alurnya gini, terus ke sini ya siapa yang ingat gitu. Nah, itu baru butuh dokumentasi. Tapi kalau untuk hal-hal yang general dulu lah untuk pembukanya, itu bisa pakai teknik wawancara. Ya. Kelemahannya apa? Nah, wawancara ini bakal sulit dilakukan kalau narasumbernya kurang bisa ngungkapin kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Mungkin aja orang itu nggak pintar ngomong atau logikanya nggak nyampe gitu loh. Dia menggunakan sistem, tapi pemikiran dia secara logik terhadap sistem itu, dia nggak bisa ungkapin. Jadi kurang dapat gitu. Dia nih sebenarnya butuhnya apa gitu.
Ya, kan ada orang yang nggak terlalu bisa nerangin dia maunya tuh sebenarnya gini, gitu. Ya, antara malu-malu atau memang logiknya kurang. Itu bukan sarkas ya, tapi maksudnya mungkin tidak ilmunya ke sana. Nah, pertanyaan bisa jadi nggak terarah, ya, bisa jadi terlalu fokus pada hal-hal tertentu atau ngalor ngidul. Itu jadinya kan kalau misalnya ngomong, apalagi kalau udah ketemu nih, klik nih orangnya asik nih, ya malah ngobrol yang lain, padahal kan dia dalam rangka pengembangan sistem gitu, atau mengabaikan bagian lainnya. Agak rentan di situ kalau pakai wawancara. Ya. Lalu gimana supaya hasil dari wawancara itu kita bisa dapetin data yang kita harapkan? Nah, pertama-tama jelas harus kita informasikan dulu maksud dan tujuan wawancara itu kita mau ngapain, lalu buat jadwalnya. Nggak mungkin dong kita datang begitu aja, kita datang ucuk-ucuk, tahu-tahu mereka lagi sibuk. Nggak bisa kan? Nah, lalu dibuat dulu jadwalnya, udah jelas. Buat juga panduannya, jadi ada list pertanyaannya lah minimal itu. Jadi kita bisa fokus mau bertanya apa, terus hal-hal yang dibutuhkan tuh bisa kita dapetin dari mereka, dari yang kita wawancara. Terus gunain juga pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Hindari pertanyaan yang panjang dan kompleks. Ya. Ingat di sini di dalam organisasi atau perusahaan kan orangnya berbeda-beda ya, baik dari pendidikannya, bidang yang dia minati, yang dia mampu, itu pasti beda-beda. Jadi usahakan membuat pertanyaannya itu yang jelas dan mudah dipahami. Pakai bahasa yang general aja. Boleh juga improvisasi dengan coba kita gali bagian tertentu kalau memang dirasa penting gitu. Jadi ada pertanyaan tambahan, walaupun itu keluar dari panduan ya, tapi kalau kita kan tahu lah sebagai wawancara, sebagai kita yang mau wawancara orang itu, kalau kita tahu kalau dia nangkep banget yang kita maksud, ya udah kita bisa cari tahu lebih lagi dong dari dia, gitu. Dan jangan lupa hasil wawancara itu dicatat, ya. Rapat aja dicatat, wawancara dicatat, kita mau belanja aja nyatet, semua dicatat. Ya. Lalu yang kedua, observasi. Ya. Observasi itu apa? Kita meninjau langsung. Kita datang langsung, kita lihat langsung, kita pantau langsung apa yang sedang terjadi di sistem yang sedang berjalan sekarang. Ya. Observasi ya intinya kita langsung terjun ke sana untuk melihat, untuk melakukan data gathering. Kalau observasi biasanya kalau lagi mau ngapain ya? Kalau mau belanja, cari yang murah, itu kan observasi juga. Iyalah, kita cari harga-harganya, mana yang terbaik, atau mungkin kita filtering dulu nih, yang lokasinya dekat sini aja, itu biar pengirimannya nggak terlalu jauh. Terus kita tetapkan juga batasannya, mau harga segini sampai segini, pengirimannya mau pakai apa, terus kita cek lagi satu-satu, ini masuk nggak kriterianya, ini masuk apa enggak, itu observasi kayak gitu. Mencari jodoh pun observasi ya. Tahu betul ya, dia gimana, latar belakangnya apa. Jangan sampai beli kucing dalam karung, itu kan observasi juga. Oke. Nah, keuntungan dari observasi itu apa? Jadi kita bisa lihat langsung sistem yang berjalan tuh kayak gimana. Kita bisa lihat, kita bisa rasain, bisa kita coba juga. Nah, dengan begitu kita bisa menghasilkan gambaran yang lebih baik kalau dibandingin dengan teknik-teknik lainnya. Ya, kalau dibanding dengan wawancara sama
Apa tuh satu tadi? Semua apa tadi? Lupa, saya dulu ya. Kuesioner kan ribet ya. Gitulah. Kalau kelebihannya banyak tapi general. Jadi kalau kita udah bisa ngasilin gambaran lebih baik kan, berarti itu otomatis kita memang bisa mendapatkan data yang lebih akurat, bisa lebih banyak. Nah, kelemahannya apa? Waktunya lumayan lama, karena kan kita terjun langsung ke sana. Kalau alokasi waktu untuk observasi itu benar-benar terbatas, takutnya gambaran sistem secara keseluruhan tuh nggak bisa kita peroleh dengan baik. Ya, observasi butuh waktu, tapi kalau alokasi waktunya sempit, ya susah. Gimana kita bisa tahu? Kita kan butuh data, informasi, dokumentasi. Nah, otomatis untuk menggambarkan sistem kan butuh itu semua. Kalau bahannya nggak didapatkan, ya gambarannya juga akan sulit kita buat. Nah, terus orang-orang yang sedang diamati biasanya perilakunya akan berbeda, cenderung berusaha terlihat baik. Jaim itulah, kalau ada orang lagi survei gitu kan, pada jaim semua. Di kantor lagi misalnya lagi ada orang nih eksternal lagi ngeliat-ngeliat mau mantau sistem gitu, sosok baik semua, rajin gitu. Nah, jadi gambaran yang diperoleh bisa berbeda-beda karena yang kesehariannya A tapi pas lagi observasi B gitu. Jadi kurang akurat dari situ. Tapi tergantung orangnya. Observasi. Ya, kalau misalnya di rumah kan kentut mulu misalnya gitu, tapi kalau lagi jalan tuh nggak pernah gitu. Ya gitulah. Nah, terus bisa mengganggu pekerjaan pada bagian yang sedang diamati. Ya, orang terjun langsung ya, orang lagi kerja, terus kita datang mengamati. Jadi kalau memang sudah dialokasikan waktunya, ya ini bisa-bisa aja. Tapi kalau tiba-tiba dia lagi ribet nih, otomatis kan keganggu juga dianya. Jadi ya observasi juga harus diatur sebaik mungkin supaya nggak ganggu pekerjaan si user yang mau kita buatkan sistemnya itu. Ya. Lalu gimana supaya dari observasi itu kita dapetin data yang kita harapkan? Kita tentuin dulu hal-hal apa aja yang mau kita observe supaya kegiatan kita itu membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ya, ada batasannya, ada lingkupnya dulu. Ya, observasi aja kita kan harus tentuin lingkupnya dulu. Gitu. Minta izin juga sama orang yang berwenang di bagian yang akan diobservasi. Pastikan setiap bagian punya PIC-nya ya. Nah, PIC-nya itu yang kita harus semua harus mengetahui. Gitu. Jadi kita mau ngapain gitu, orang tuh nggak bingung. Efektifkan kunjungan agar tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Ya misalnya kalau tidak butuh banget banyak orang terjun langsung ke sana, ya nggak usah banyak-banyak gitu kan. Karena kan kalau banyak ada kemungkinan ganggu. Tapi kalau memang butuh gitu kan, ada banyak bidang-bidang gitu, ya mau gimana lagi, asal sudah diketahui sebelumnya, sudah dijadwalkan dengan baik, udah ngomong. Tanyakan kalau ada yang nggak kita ngerti, jangan membuat asumsi sendiri. Ya, observasi itu bukan tempatnya membuat asumsi atau hasil, tapi kita menggali dulu data, real dulu apa yang terjadi, apa aja masalah yang terjadi, apa aja yang kebutuhannya. Jadi jangan disimpulkan di awal. Ya, observasi itu kita menggali dulu semuanya. Ya. Lagi pula kalau asumsi ya susah lah. Kalau ini kan butuh perhitungan. Ya, terkait jadwal, terkait anggaran, banyak sesuatu yang bisa dihitung. Jadi nggak semua dari aspek kualitatif aja, karena banyak juga aspek kuantitatifnya. Jadi jangan berasumsi kalau kita nggak ngerti pas observasi.
Lalu teknik yang ketiga itu kuesioner. Mungkin sering ngisi ya, sering ngisi atau mungkin pernah membuat juga. Ada yang pernah buat kuesioner? Ya. Belum pernah, Pak. Oh iya. Kirain udah jawabnya. Oke. Ya. Tapi kalau ngisi mungkin sering lah ya. Nah, nggak usah jelasin lagi lah kuesioner itu apa. Nah, keuntungannya adalah hasilnya bisa lebih objektif. Karena bisa dilakukan terhadap banyak orang sekaligus dalam satu waktu yang sama. Ya, dan otomatis waktunya bisa lebih singkat. Nah, kelemahannya apa? Kadang-kadang tuh responden tuh cenderung malas untuk mengisi kuesioner. Nggak usah jauh-jauh deh. Itu aja tuh yang apa ya, evaluasi dosen itulah. Ada yang belum isi kan? Kalau isi juga ada Saya yang mah main udah, Pak. rata. Oh, udah. Kalau udah ya bagus. Ada yang nggak mau ribet, udah langsung rata kanan, rata kiri gitu. Ada tuh orang kalau ngisi kuesioner tuh kayak begitu. Jadi kadang nggak akurat datanya. Sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ini sulit. Bikin kuesioner itu susah. Karena apa? Mungkin kita tahu ya lingkupnya akan besar sekali. Balik lagi kayak tadi ya, orangnya berbeda-beda, usianya berbeda-beda, pengetahuannya beda-beda, latar belakang pendidikannya beda-beda. Itu harus benar-benar kita pastikan dulu pertanyaannya itu bisa dimengerti oleh semua responden kita nantinya. Ya. Hasil lebih objektif, waktunya lebih singkat. Ya, kalau kayak wawancara ya, kita wawancara ke 1, 2, 3 mungkin masih semangat ya. Tapi kalau udah 4, 5 dengan pertanyaan yang sama, 5 apalagi 10 orang ke belakang, oh, udah rasa malesnya itu udah terasa gitu. Jadi itu yang bisa diminimalisir sama metode kuesioner ya. Semuanya dapat pertanyaan dalam satu waktu yang sama. Kitanya pun juga tinggal nungguin hasilnya aja. Gitu. Sekarang tinggal balik lagi ke mood-nya mereka, mau jawab beneran apa enggak. Gitu. Nah, gimana supaya teknik kuesioner itu bisa menghasilkan data yang kita harapkan? Kalau bisa hindari pertanyaan isian, ya, karena biasanya responden itu males nulis. Dan kalaupun mereka nulis, biasanya sulit buat dipahami. Ya. Balik lagi karena perbedaan latar belakangnya mereka itu ya, berbeda-beda itu. Jadi ada yang kalau yang paham ya pasti ya dia tulis, tapi kalau nggak paham ya gue mau nulis apaan gitu, gue nggak ngerti apa-apa gitu misalnya. Gitu. Nah, dengan begitu pilihan ganda itu bisa jadi jenis pertanyaan yang memudahkan responden, serta memudahkan kita juga sebagai penanya dalam hal rekapitulasi data hasil kuesionernya. Ya. Apalagi kalau sudah digital, udah keluar sendiri dah resultnya. Gampang, ya kan? Terus usahakan pertanyaan tidak terlalu banyak. Kadang memang survei sama kuesioner banyak banget sih. Ada yang tahu-tahu satu halaman udah apa yang didata gitu kan misalnya. Ada yang next-nya itu ada persenannya gitu bar ya. Ya Allah, udah banyak kok masih 15% gitu. Ini mau berapa banyak lagi? Kadang berhenti di tengah jalan gitu kan. Kalau terlalu banyak memang resikonya seperti itu. Buatlah pertanyaan yang singkat, padat dan jelas ya. Ini sulit tapi nanti kalau udah bisa nyoba pasti bisa. Udah tahu nih mana yang apa aja yang mau ditanya, lingkupnya kemana, usernya kira-kira kayak gimana, nah itu baru bisa bikin. Jangankan buat kuesioner, saya aja bikin soal ujian ini susah. Lama. Nggak sejam selesai bikin soal ujian itu. Dipertimbangkan betul. Ini mampu nggak ya, ini kebanyakan nggak ya? Ini kira-kira kalau udah jawab segini, pegel nggak ya tangan ya? Walaupun kopas ya. Nah,
Nah, jadi gitu. Membuat pertanyaan itu sulit. Biar Aliando aja. Ya. Ya, selesai. Ada pertanyaan silakan. Wulandari ada kah? Halo, Ada, Pak. tadi kemana? Ada kok, Pak. Oh, nggak nyaut. Ada ya. Oke. Fahmi nggak ada nih. Dia tuh biasanya lupa nih. Dia mulai kuliah lupa. Tahu tuh. Saya nggak tahu kalau udah mulai kuliah. Wow. Kamal tadi izin. Aulia. Aulia sama Endah ya. Betul begitu, Novita? Iya Pak, betul. Oke, baik. Kalau saya izin boleh, tapi ada batasannya. Jadi kalau di rekapitulasi itu merah untuk tidak hadir, hijau untuk hadir, kuning untuk izin. Ada batasannya ya. Saya akan mempertimbangkan tergantung alasannya dan kebenarannya juga. Jadi kalau terlalu banyak kuningnya, itu akan saya anggap merah juga lah. Masa izin mulu. Tapi yang belum pecah telur, Firly, Intan, Novita Sari, Wulandari. Ya, terima kasih Anda itu hijau semuanya. Ada pertanyaan? Itu Upin kenapa tonggos gitu sih? Novita. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti jam kedua ada? Ada Pak. Ya Pak. Statistik ya? Bukan Pak, pemrograman visual Pak Ahmad. Oke, ya. Lupa saya. Statistik udah hari Senin ya, kelenger ya. Senin mabuk tuh kalian. Selasa diskrit ya? Iya benar Pak. Di Iya Pak, benar. matematika Sama diskrit. basis data. Sabar. Ya, nah. Ada pertanyaan silakan. Firly aman? Intan aman? Raihan? Novita? Wulandari? Aman Pak. Admin aman? Admin? Pak. Adminnya mah nggak dengar ini. Oke. Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan ya di semester depan, minggu depan. Kita lanjut di minggu depan untuk part 2-nya. Jadi untuk sekarang to be continue ya. Masih banyak. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri ya perkuliahannya. Terima kasih yang sudah hadir hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sama.